Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Untuk teman-temanku yang mungkin saat ini lagi kesulitan dengan ekonomi, masih sulit untuk mencari pekerjaan, semoga cepat diberikan pekerjaan. Ya, sehingga apa? Bisa mendapatkan rezeki yang melimpah dan berkah. Yang hari ini mungkin masih ada hutang, mudah-mudahan segera mendapatkan rezeki dan bisa lunas semua itu utang-utangnya. Begitu juga untuk teman-teman yang mungkin lagi sakit atau sanak saudaranya yang lagi sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin. Oke teman-teman, cukup banyak sekali saya menerima telepon ya, ada WA juga yang masuk dan begitu juga di komentar di YouTube ini kan nyelip juga gitu kan, ada yang tanya, "Om kemarin bagaimana? Kemarin dapat nomor berapa?" dan bla bla bla. Ada yang sampai juga mengatakan di sini, "Ya sekelas Om Sanda aja dizolimi apalagi yang kita-kita," katanya begitu. Kira teman-teman, ya orang bertanya, orang coba untuk menggali informasi ya, banyak banyak apa ya, banyak tujuan. Ada yang mereka ya pengen menanyakan ya kabar gitu ya. Saya suka kalau menanya kabar seperti itu. Tapi kalau ada juga kan ya yang coba untuk mancing-mancing apa terus akun mungkin berkomentar yang wow gitu ya nanti akhirnya apa jadi gaduh dan sebagainya. Kalau aku sih kayak kalau lomba tiket satu 2 begitu aja, ya berat-berat gimana gitu teman-teman, tapi ya mau gimana lagi, ya sudah ikhlaskan aja. Saya melihat, lomba burung ini orang saya juga punya kapasitas, dulunya saya sendiri juga seorang juri ya, dan saya sendiri juga cukup lama lah ya mengenal murai batu lomba, ya saya tahu ukuran burung bagus itu seperti apa ya. Nah, ya kalau nggak cocok dengan angan-angan, ya sudah gitu aja gitu ya, ya udah diterima aja. Wong kita ini juga datang kan sifatnya apa, untuk bersilaturahmi, gitu ya. Kemarin tiket berapa? Lebih dari itu aja saya pernah kok. Mana saya pernah protes, dari dulu teman-teman ya. Dari dulu saya main burung, entah itu mau kelas Lakber atau lomba nasional sekalipun, saya itu nggak pernah protes. Cuman senyum-senyum aja gitu ya. Ya, cuman senyum-senyum aja. Kadang-kadang itu kalau ada juri di situ, yang jurinya belum sempat masuk gitu ya. Saya tuh malah, ya apa? Kok gak dinilai gitu kan. Biasanya cuma seperti itu. Tapi nggak pernah saya itu kok protes sambil marah-marah itu nggak pernah. Itu saya. Kira teman-teman, ya sudahlah ya. Yang sudah-sudah, nah sebaiknya kita lebih ke fokus aja untuk edukasi, ya kan? Nih contohnya nih. ini ini tak bacakan ya. Kalau nggak percaya ada yang berkomentar seperti ini. Sekelas Om Sanda saja lomba dizolimi apalagi gue yang masih pemula. WK WK WK. Nantinya gas terus karena hobi ini asik. Dinamika permainan pasti ada pembohongan. Salam hormat dari muridmu dari Jakarta Pusat. Sip. Kita harus berjiwa besar ya. Gitu ya. Ya kalaupun ada kesalahan ya kita, yang namanya orang salah nih gimana sih teman-teman ya. Ya kita berusaha untuk jadi orang yang pemaaf. Oke. Karena semua itu pasti ada hikmahnya nantinya. Oke lah, yuk kita bahas tentang edukasi saja ya. Seperti biasanya saya acak aja ya untuk membacakan komentar yang berisi pertanyaan yang ditulis di kolom komentar YouTube ini. Oke, ini ada komentar dari Asep Bahri Y7K. Bener Om, murai saya ketemu Ijo di rumah langsung naik emosinya. Oke, jadi komentar ini ditulis di mana di video itu. Kemarin itu kan saya sempat live streaming ya. Ini saya membahas ada hal yang ini
tidak terpikirkan gitu ya. Tidak terpikirkan, tidak terbayangkan ternyata selain settingan ini ada masalah lain yang menyebabkan burung kita itu jadi tidak stabil di lapangan ya. Settingan yang kita berikan itu sebenarnya sudah bikin burung kita punya kesiapan lomba. Oke? Dan memang burung kita sudah on ya, sudah punya Victor, intinya siap lomba lah. Kita juga sudah ada upaya untuk meningkatkan tenaga juga. Tapi terus kita gantang, burung itu mainnya ngaco gitu kan ya. Mainnya tuh terlalu agresif, cenderung ke arah Ke arah fisik. Nah, ini bukan hanya saat di lokasi lomba saja, ini juga penyebab ini itu juga ditemukan saat di rumah teman-teman. Seperti mana burung-burung yang dia memang sensitif melihat, mungkin lebih spesifiknya itu jenis burung apa gitu ya. Anggap aja nih murai ya, kita punya murai, di situ juga punya masteran. Dia itu lihat mungkin ada masteran gereja gitu ya, atau lovebird atau kenari, itu dia ada respon. Tapi kalau burung-burungnya lain dia tidak ada respon. Nah, tentu saja burung seperti ini saat dia ngerespon dengan dia ekspresi, dengan ekspresi marah gitu ya. Artinya apa? Ini kan akan memupuk emosinya terus-menerus teman-teman. Ya, ada yang arahnya ke emosi, ada juga yang arahnya ke birahi. Ya kan? Intinya inilah yang malah jadi merusak ya di burung kita. Di luar dari settingan loh ya. Settingannya sebenarnya udah ketemu. Hanya saja karena tanpa kita sadari, harian burung kita ini tadi selalu melihat burung yang selalu menyulut emosinya. Oke? Ada burung itu yang dia sensi banget ngelihat kayak ciblek. Wah, ceplek-ceplek dengan aksinya ciblek gitu ya. Burung kita ikutan marah. Ya kalau dia bisa ngontrol emosinya nggak masalah. Tapi kalau dia kebablasan, karena ini kan logikanya emosi terus terpupuk. Takutnya apa? Ada masalah lain teman-teman, yaitu cia. Kalau masalah yang ringan saja, yaitu tadi seperti mana waktu di lapangan burung itu jadi gerusa-gerusu, kayak terlalu agresif mainnya. Gitu ya. Nah, sekarang mulailah kalian ya, coba amati lagi. Bener nggak omongan saya? Apakah kemungkinan nanti burungmu juga begitu? Coba lagi dilihat apakah burungmu itu ya dia ngaruh dengan jenis burung apapun lah. Ya, biasanya nih ya murai batu itu nggak begitu respon kalau sudah terbiasa. Artinya dia akan ngerespon tuh kalau lihat burung murai. Kalau lihat burung masteran ya dia cuman ngimbangi dengan suara-suara dengan tidak ada ekspresi marah, ya kan? Dia juga berbunyi, nggak masalah kalau begini. Tapi kalau sudah ada reaksi, ekspresi itu seperti mana burung tarung. Nah ini loh, ini yang perlu kamu hindarkan. Dimana kalau kemarin kan saya katakan ya kalau di burung ciblek dia ngaruh ya nanti kamu jangan lihatkan secara langsung. Ciblek itu di ruangan lain atau agak jauh atau kamu kerodong atau burungmu yang dikerodong. Yang penting nggak ngelihat, kalau suaranya nggak masalah. Kenari juga begitu. Kalau burungmu ada ngaruh dengan kenari saat dia melihat secara langsung ya, dimana kenari kalau bunyi sambil gayanya kakinya digetak-getakin gini, nah burungmu itu ngerespon gitu ya. Nah itu tentu saja jangan dilihatkan secara langsung. Nah di burung yang saya rawat ini tadi teman-teman, di beberapa burung itu memang ada yang sensi. Tapi juga banyak yang tidak. Gitu ya, dengan jenis-jenis burung lain ini tadi. Ya, yang tidak sejenis dengan burung murai batu nih ya. Contoh nih, ada burung kan biasanya kalau aku bikin video shot itu kan ada burung murai, terus ada beranjongan yang guacor di situ ya, ada juga jalak uren yang walah gacor banget burungnya ya. Nah ini burung nggak masalah. Kalau seperti ini ya saya nggak hindarkan, nggak masalah. Tapi kalau dia ngaruh ya, dia kok ngerespon walaupun burung kecil ya.
Ya kalau burung besar mungkin masih ada lah sangkutannya gitu ya. Wah, karena mungkin burung besar suaranya kenceng, burung kita akhirnya ngerespon. Is oke. Okay. Nah, ini burung kecil saja kalau dia ngerespon, ya kamu jangan lihatkan cara langsung. Itu ya. Cuman ada di beberapa jenis burung seperti mana cucak hijau dan kacer. Ini sebaiknya memang tidak usah dilihatkan secara langsung. Ya. Ya juga ada teman-teman ya cukup banyak juga burung yang nggak ngaruh gitu ya. Anggap aja begini, saya kasih saran kalian kalau kamu punya burung cucak hijau atau kamu punya kacer gitu ya. Sebaiknya nggak usah dilihatkan. Bahkan kalau bisa itu jangan dijadikan dalam satu rumah gitu ya. Tapi mungkin kalian akan menjawab sebagian orang ini, Om burung saya nggak apa-apa. Lihat burung kacer juga nggak apa-apa, lihat cak hijau juga nggak apa-apa. Artinya kan burungnya nggak ngaruh gitu loh ya. Jadi yang saya maksud di sini untuk burung-burung yang ngaruh. Kalau burungmu nggak ngaruh ya nggak masalah. Dengan jenis apapun. Yang jadi masalah kalau burungmu itu saat lihat murai kok nggak narung. Nah itu jadi masalah. Ya, kalau di burung-burung jenis lain dia lihat dia nggak narung itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah respon narung, ngimbangin dengan gaya ya, dengan ekspresi dia kayak mau ngancem. Ya ini masalah. Masalahnya bukan masalah jatuh mental, tapi lebih ngerusak mental. Bahasanya begitu loh ya. Ngerusaknya gimana? Karena burung kita ini secara tidak langsung itu akan naik terus tuh emosinya. Bahkan juga sebagian burung tuh arahnya juga arah ke birahi. Masalahnya begitu. Inilah yang bikin burung akhirnya sulit untuk stabil. Maka saran saya kalau burungmu sudah melihatkan tanda-tanda seperti itu, maka jangan dilihatkan. Ya, cuman kalau untuk kacer sama cak hijau, kalau dia memang ngaruh, sebaiknya memang jangan dalam satu rumah itu. Ya, satu burung saya ya yang dia kalau main kelasnya tidak ada kelas cucak hijau di lokasi itu, pokoknya nggak ada kelas cucak hijau nih gantangan waktu itu, mainnya top. Tapi kalau ada cucak hijau dia pasti banyak apa teman-teman ya, banyak menunjukkan bahwa dia itu emosinya ketinggian. Cenderung dia waktu ketemu murai nantinya itu lebih ke sering apa atraktif gitu loh ya, burungnya itu sering ngeresponnya tuh kayak burung yang memang dia tinggi di emosi. Gitu. Nah kalau udah seperti itu gimana caranya? Ya udah, kamu kan udah tahu nih ada cak hijau begitu ya, sisihkan aja. Kalau memang burungnya ngaruh dengan cak hijau ini. Yang bikin repot itu teman-teman dengan watak murai. Maka tidak semua burung murai itu punya watak seperti ini. Tetapi kalau burungmu punya watak seperti ini ya, di mana burung itu awalnya sebenarnya nggak ngaruh, ya. Mungkin waktu itu kebetulan burung itu lagi apa ya, moodnya marah gitu ya. Nah mendengar cucak hijau atau melihat cucak hijau, kok cucak hijau tuh waktu burung mau ngeresponnya pengennya tarung, cak hijau kan nggak tarung. Ya kan dia cuma bunyi harian aja, kukaki kuku kuku kaki kuku kaki. Tapi terus-terusan burungmu ini marah. Udah marah tapi responnya jelek. Musuhnya ini nggak ini nyantai-nyantai aja. Dia tambah apa istilah orang Jawa itu ingut-ingutan atau gregetan. Nah ini bisa kalau dia itu memang udah terus-terusan emosi gitu teman-teman, dia nggak bisa ngontrol emosinya, yang terjadi apa? Burung itu malah bisa ciak. Gitu loh ya. Paham kan ya? Jadi gitu. Sebenarnya teman-teman ya, burung murai itu ya kalau untuk burung-burung pada umumnya ya sebenarnya itu enggak ngaruh kok. Dengan burung-burung masteran itu enggak ngaruh. Hanya saja gitu ya, di mana kalian mungkin saat ini menghadapi satu kasus burung murai batunya yang nampak burung siap gantang, sudah mulai otak-atik settingan, sudah menemukan settingan pakan, sudah juga upaya ada di rawatan untuk ngeredam supaya dia tidak naik emosi terus. Udah dilakukan nih, tetapi kok kenapa burung itu di lapangan mainnya begitu? Nggak enak. Burung nampil tapi nggak enak. Kecenderungan terlalu agresif. Bahkan sering-sering itu ke arah apa? Emosinya yang berlebih ini tadi ke arah fisik. Nah gitu loh ya. Nah ini coba deh kamu amati nih omongan saya dan nanti kamu ingat-ingat apakah
apakah omongan Om Sandani benar, apakah di rumah saya ini ada burung ini itu gitu ya. Mungkin saja itulah yang bikin burungmu yang akhirnya sulit untuk stabil di lapangan. Gitu teman-teman ya. Jadi orang kan taunya apalagi untuk orang awam ya, taunya ya settingan-settingan inilah yang akhirnya burung nggak kerja. Padahal unsur burung nggak kerja ini banyak faktor juga, bukan hanya settingan saja. Settingan udah ketemu ya, udah ketemu nih settingannya. Burung dilombakan nggak kerja. Ternyata apa? Burung masih takut dengan keramaian mungkin, masih takut dalam proses perjalanan mungkin. Oke, sekarang burung udah settingannya udah ketemu, burung itu udah nggak takut sama perjalanan ya, tidak takut keramaian, udah terbukti itu. Tapi digantangkan juga begitu, burung masih belum mau kerja juga, bahkan ada yang tekuk leher. Artinya burung seperti ini tidak salah dengan settingan ini tadi. Yang salah apa? Mental burungnya yang bermasalah gitu loh. Banyak faktor burung itu nggak kerja ya, bukan hanya soal settingan saja. Gitu teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.